for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Jawabannya kurang semangatnya. Sekali lagi selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membukanya dengan berdoa kepada Arul. Dipersilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan dipersiapkan alat tulisnya ditaruh di meja. Kemudian ibu ingin bertanya, apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Ibu. Semangat belajar semuanya ya. Semangat, Ibu. Nah, kemudian ibu mau minta tolong anak-anak berdiri. Kita menyanyikan lagu, oke? Silakan berdiri anak-anak. Terima kasih, Ibu. Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur ria di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Ibu. Baik. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat barang-barang yang berasal dari luar negeri? Pernah. Coba Dea sebutkan contohnya apa? HP. HP, ya betul. Terus yang lain ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Milo Bu, Milo Malaysia. Oh iya betul. Film Malaysia, oke. Nah, anak-anak, contoh yang lainnya itu bisa seperti hal-hal sehari-hari yang kita gunakan. Contohnya itu ada motor, kemudian ada mesin cuci atau handphone tadi yang sudah disebutkan oleh Dea. Nah, hal-hal yang tadi itu merupakan contoh nyata dari pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Yang mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian kerjasama internasional setelah menyimak penjelasan guru dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik menganalisis contoh kerjasama internasional yang diberikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat
Indonesia dalam kerjasama internasional setelah mengikuti diskusi kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain setelah presentasi dengan relevan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita untuk membangun semangat anak-anak semua. Ayo kita ice breaking dulu. Nah, ibu ada di sini video. Kita akan mengikuti gerakan dari video tersebut. Pertama silahkan berdiri lagi anak-anak, ibu minta tolong. Mulai ya. Sudah cukup ya anak-anak. Baik, sudah semangat semuanya? Ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu Indonesia, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia yang mana ini juga disebut sebagai kerjasama internasional, yang mana kerjasama internasional ini adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik dalam bidang politik, bidang pendidikan, keamanan, sosial budaya, dan sebagainya. Nah, kerjasama ini itu biasanya didasari atas keinginan untuk menciptakan kehidupan global yang harmonis. Jadi Indonesia sendiri sudah melakukan kerjasama mulai dari diproklamirkannya kemerdekaan kita itu dari 17 Agustus 1945. Contohnya itu yang kerjasama dengan PBB, yang mana kenapa sih kerjasama ini perlu dilakukan? Yang mana ini didasari oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada ketergantungan antar negara, karena negara itu satu sama lain saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya kayak Indonesia itu membutuhkan teknologi yang lebih canggih, misalnya. Contohnya itu bisa didapat dari kerjasama Indonesia dengan Jepang, karena di sana kan
lebih maju teknologinya gitu. Nah, kemudian perbedaan sumber daya, nah, karena setiap negara itu memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian yang terakhir, permasalahan global bersama seperti krisis pangan dan perubahan iklim yang membutuhkan untuk solusi bersama antar negara. Nah, karena kerjasama itu terdapat tiga bentuk kerjasama. Yang pertama itu ada bilateral, multilateral, dan regional. Nah, yang pertama itu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu kerjasama antar dua negara. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja untuk sebuah tujuan tertentu, yang mana di sini ada yang mau bantu untuk membaca nilai yang dijunjung tinggi Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral. Boleh silakan deh ya. Jadi nilai yang dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral yang pertama itu saling menghormati, yang kedua tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, kemudian yang ketiga penolakan penggunaan kekerasan, yang keempat konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam pengambilan keputusan. Nah, beberapa contoh kerjasama bilateral dilakukan di Indonesia yaitu kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, dan juga kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Baik, terima kasih ya, Bu. Nah, seperti yang sudah dibacakan oleh dia tadi, bahwa Indonesia itu memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi untuk melakukan sebuah kerjasama dengan negara lain, yang mana hasil dari itu ada beberapa contoh, yaitu kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, kemudian kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kerjasama regional. Nah, kerjasama regional ini kerjasama yang dilakukan di dalam satu kawasan, yaitu kerjasama antar negara yang dilakukan dalam satu wilayah geografis tertentu. Yang mana dalam hubungan ini Indonesia itu menjunjung tinggi prinsip bebas aktif, saling menghormati kedaulatan antar negara, kemudian tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan mengutamakan konsensus dan kedamaian. Yang mana contoh dari kerjasama ini itu ada ASEAN, kemudian ada Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC, kemudian yang terakhir itu ASEAN Regional Forum atau APEC. Nah, kemudian bentuk kerjasama yang terakhir itu ada kerjasama multilateral. Nah, jadi multilateral itu artinya banyak bangsa atau banyak negara, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Contohnya itu seperti PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian ada International Monetary Fund, kemudian ada WTO. Baik. Nah, manfaat dari kerjasama internasional ini yaitu perdamaian dunia akan menjadi lebih stabil karena negara-negara itu saling menguntungkan, saling menghormati, saling menyelesaikan konflik bersama. Kemudian ekonomi global itu lebih tumbuh, jadi melalui perdagangan, investasi, kemudian bantuan anak negara, ekonomi global itu akan tumbuh. Kemudian ada pertukaran informasi dan teknologi, yang mana ini akan mendorong inovasi dan kemajuan di berbagai bidang negara. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada.
Sudah cukup jelas? Sudah. Sudah, baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengerjaan LKPD yang mana Ibu akan memberikan waktu 5 menit cukup? Cukup. 5 menit. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Jadi silakan dijawab. Ya. Baik, Ibu. Dengan kelompok sebentar. Diberikan dulu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Untuk kelompoknya ada Aulia dan Linda kelompok 1, kemudian Ismi dan Sesanti kelompok 2, Vera dan Jasmine kelompok 3, Dea dan Arul kelompok 4, dan yang terakhir ada Nura dan Kaila kelompok 5. Silakan dijawab. Sekarang diperkenalkan. Boleh. Anda yang diperkenalkan. Terima kasih, Bu. Sudah selesai? Sudah selesai?
Jadi kita diskusikan ya. Sudah semua? Ada yang belum selesai? Sudah. Gimana kok boleh nanti ya? Sudah datang belum? Sudah selesai ya. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dengan teman-teman kelompoknya. Jadi, Ibu akan menunjuk dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian yang lainnya akan menanggapi sekiranya ada jawaban yang berbeda dengan teman kelompoknya yang maju ke depan. Paham? Paham. Ibu baik. Nah, Ibu akan menunjuk kelompok Nura untuk LKPD halaman pertama dan kelompok Linda untuk LKPD yang halaman kedua. Silakan. Silakan kelompok Nura dulu. Kelompok Linda. Baik, kami perwakilan dari kelompok lima akan menjawab LKPD yang pertama. Dari soal pertama itu, apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional? Jadi kerjasama internasional itu adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain dan dia itu memiliki suatu tujuan tertentu. Terus
Soal kedua, mengapa setiap negara itu perlu bekerja sama dengan negara lain? Jadi, negara perlu bekerja sama dengan negara lain itu karena setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Jadi untuk saling melengkapinya itu mereka diperlukan kerjasama dengan negara lainnya. Kemudian soal selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Mengapa negara Indonesia dan negara-negara lain di dunia perlu melakukan kerjasama karena untuk saling memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan dan juga mempererat hubungan negara. Apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak bekerja sama dengan negara lain akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan, perkembangan ekonomi terhambat dan hubungan internasional terganggu. Untuk teman-teman kelompok lain, apakah ada jawaban yang berbeda dengan kelompok murah? Untuk alasan negara Indonesia dan negara-negara lain di dunia perlu melakukan kerjasama, apakah sama semua? Beda, Bu. Beda? Coba sebutkan. Saya sebutkan jawabannya apa? Karena tinggal di negara yang mandiri. Karena tinggal di negara yang Mandiri. kita Semua saling membutuhkan. Oke, terima kasih. Kemudian yang lain apakah sudah cukup? Sudah tidak ada yang berbeda? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Terus kepada teman-teman selanjutnya silahkan kepada Linda dan Paul presentasikan hasil diskusinya. Jadi yang pertama itu bentuk kerjasama bilateral, pengertiannya yaitu kerjasama antara dua negara dengan tertentu. Contohnya kerjasama pertukaran pelajar Indonesia dengan Jepang. Lalu regional yaitu kerjasama antar negara dalam satu kawasan wilayah tertentu, yang dimana contohnya Indonesia menjadi anggota ASEAN untuk kerjasama dalam berbagai bidang. Juga itu dalam praktek untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Pasifik. Lalu yang terakhir ada bentuk kerjasama multilateral. Pengertiannya kerjasama yang melibatkan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya Indonesia bergabung dengan PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Sekian dari pemaparan jawaban dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk teman-teman kelompok lain, apakah ada tanggapan atau ada perbedaan? Jawaban yang berbeda? Sama Arson mau tambah aja. Boleh, silakan ya. Itu ada ditambah dengan WHO atau World Health Organization. Jadi itu Indonesia bergabung dengan organisasi WHO untuk mengurus permasalahan kesehatan dunia, dan juga bergabung dengan IMF atau International Monetary Fund itu untuk mengurusi bidang ekonomi. Oke, baik. Terima kasih ya. Terus pada teman-teman ya. Untuk yang lain, apakah ada tambahan atau ada yang beda juga? Sama semua? Contohnya? Sama semua? Kelompok Vera apakah sama semua? Sama, oke. Saya tadi. Beliau kasih dulu kepada teman-temannya yang sudah bersempat di depan. Terima kasih, Bu. Anak-anak, dari hasil diskusi dan materi yang sudah kita lakukan pada hari ini, apakah ada dari kalian yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan?
Jadi hari ini kita belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Jadi kenapa kita sebagai negara itu butuh untuk bekerja sama dengan negara lain itu supaya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di setiap negara. Kemudian jenis-jenis kerjasama itu ada 3. Yang pertama itu bilateral, yaitu kerjasama antara satu negara dan negara lainnya. Contohnya itu Indonesia dan Jepang untuk program pertukaran pelajar. Kemudian ada kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan dalam satu wilayah geografi sama. Contohnya itu ada ASEAN dan APEC untuk bidang ekonomi. Kemudian terakhir itu ada bentuk kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan dengan banyak negara. Contohnya itu seperti PBB untuk perdamaian dunia, WHO untuk kesehatan dunia, dan IMF untuk keuangan dunia. Ibu. Baik, terima kasih ya teman-temannya dari. Jadi seperti yang sudah disampaikan ya tadi ya, jadi benar dari diskusi dan materi kita pada hari ini bahwa kerjasama internasional itu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia yang mana bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya di berbagai bidang. Itu terdapat 3 bentuk tadi, ada regional, multilateral, dan bilateral. Jadi kerjasama dunia itu akan terus berkembang menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan global yang mana bidangnya itu luas, mencakup politik, pendidikan, kemudian pertahanan dan lingkungan. Yang mana tujuan utamanya itu untuk menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat di dunia. Baik, kita sudah ada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Anak-anak untuk tugas selanjutnya itu akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp pramukarnya, dan tugasnya itu terkait kerjasama yang dilakukan di Indonesia saja ya, betul. Oke. Nah, dari pembelajaran pada hari ini, bagaimana perasaan anak-anak? Apakah senang? Senang. Kalau dikasih rate 1 sampai 10 berapa? 10. Oke. Terima kasih anak-anak. Baik. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, silakan kepada Arul untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman, setelah pelajaran, kita berdoa. Doa. Baik, terima kasih Arul. Setelah ini silakan anak-anak pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan ambil kalian. Jadi sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangat anak-anak untuk belajar pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. for this.